Di tengah hamparan Laut Biru yang tenang, sebuah kapal dagang berlayar perlahan menuju pantai utara Jawa. Tahun 1200 Masehi, ketika Eropa masih tenggelam dalam abad kegelapan, Nusantara sudah menjadi pusat perdagangan dunia yang ramai dan maju. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari kapal dagang biasa kali ini. Di antara tumpukan rempah-rempah dan sutra, tersimpan sesuatu yang akan mengubah wajah peradaban Nusantara selamanya. Bukan emas atau permata, melainkan sebuah ajaran yang akan menyebar secara misterius ke seluruh kepulauan. Kapten kapal itu, seorang pedagang Arab bernama Ahmad bin Yahya, bukanlah sembarang saudagar. Di balik profesinya sebagai pedagang, ia mengemban misi rahasia yang lebih mulia. Setiap kali kapalnya merapat di pelabuhan, ia tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang sangat halus dan bijaksana. Subhanallah, betapa indahnya tanah ini, gumamnya sambil memandang garis pantai Jawa yang hijau membentang. Allah telah menyiapkan tanah yang subur untuk benih-benih keimanan. Yang menarik adalah, tidak ada catatan resmi tentang kedatangan Ahmad dan ribuan pedagang Muslim lainnya. Mereka datang dalam diam, berbaur dengan penduduk lokal, dan menyebarkan Islam tanpa keributan atau peperangan besar. Inilah misteri pertama dari proses Islamisasi Nusantara. Berbeda dengan penaklukan Islam di wilayah lain yang sering diwarnai pertempuran, Nusantara mengalami transformasi yang begitu halus hingga hampir tidak terasa. Seolah-olah Islam menyerap ke dalam budaya lokal seperti air yang meresap ke dalam tanah. Para sejarawan hingga kini masih memperdebatkan, bagaimana mungkin sebuah agama asing bisa diterima begitu mudah oleh masyarakat yang sudah memiliki sistem kepercayaan yang kuat? Mengapa tidak ada perlawanan berarti dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang sudah mapan? Jawabannya terletak pada strategi dakwah yang sangat cerdas dan penuh hikmah. Para dai pertama ini memahami betul karakter masyarakat Nusantara yang menghargai harmoni dan toleransi. Mereka tidak datang dengan ancaman pedang, tetapi dengan senyuman dan kebijaksanaan. Di pasar-pasar tradisional, mereka berbaur dengan pedagang lokal. Di istana-istana, mereka menjadi penasihat yang bijak. Di desa-desa, mereka menjadi tokoh yang dihormati karena akhlak mulianya. Perlahan tapi pasti, benih-benih Islam mulai tumbuh di hati masyarakat Nusantara. Namun, masih banyak misteri yang menyelimuti proses ini. Siapa sebenarnya para dai pertama ini? Dari mana mereka berasal? Bagaimana mereka bisa memiliki strategi yang begitu sempurna? Dan yang paling menarik, mengapa jejak historis mereka begitu samar? Inilah awal dari kisah gelap pengislaman Nusantara yang akan kita telusuri bersama. Tahun 850 Masehi, di pelabuhan kota Palembang yang ramai, seorang pedagang Persia bernama Ibnu Sina al-Baghdadi turun dari kapalnya dengan mata berbinar-binar. Ia baru saja menyelesaikan perjalanan panjang dari Teluk Persia, melewati jalur perdagangan paling strategis di dunia, Selat Malaka. Allahul Musta'an, bisiknya sambil mengamati kesibukan pelabuhan. Di sekitarnya, pedagang dari berbagai negara bercampur baur, Arab, India, Cina, bahkan pedagang lokal Melayu dengan bahasa yang beragam. Namun ada sesuatu yang membuatnya terpesona. Betapa mudahnya ia berkomunikasi dengan penduduk setempat meski baru pertama kali datang. Yang tidak disadari oleh kebanyakan orang adalah, para pedagang Muslim ini bukanlah sekadar pencari keuntungan. Mereka adalah bagian dari jaringan dakwah rahasia yang telah direncanakan dengan matang. Setiap kapal yang berlabuh membawa tidak hanya barang dagangan, tetapi juga misi suci menyebarkan Islam. Keunikan strategi mereka terletak pada pendekatan bertahap yang sangat cerdas. Pertama, mereka membangun kepercayaan melalui perdagangan yang jujur dan menguntungkan kedua belah pihak. Kedua, mereka menunjukkan akhlak mulia dalam setiap interaksi. Ketiga, baru kemudian mereka mulai memperkenalkan ajaran Islam secara halus. Lihatlah bagaimana mereka berdagang, kata seorang bangsawan Sriwijaya kepada menteri kerajaannya. Tidak pernah sekalipun mereka menipu atau curang. Bahkan ketika kita tidak memahami bahasa mereka selalu jujur dalam timbangan. Inilah yang kemudian dikenal sebagai dakwah bil hal, dakwah melalui perbuatan dan teladan. Para pedagang Muslim menyadari bahwa di tanah yang sudah memiliki tradisi Hindu-Buddha yang kuat, pendekatan langsung dengan dakwah verbal justru akan menimbulkan penolakan. Yang lebih menarik lagi, mereka tidak datang sendirian. Ada koordinasi yang rapi antara pedagang dari berbagai wilayah. Pedagang Arab membawa kitab-kitab dan pengetahuan agama,
Pedagang Persia membawa keahlian arsitektur dan seni, sementara pedagang India membawa pengalaman berdakwah di tanah yang juga memiliki tradisi Hindu-Buddha. Di balik layar, para ulama besar dari Baghdad, Makkah, dan Madinah telah merencanakan strategi penyebaran Islam ke timur dengan sangat sistematis. Mereka memahami bahwa Nusantara dengan kekayaan alamnya yang melimpah adalah kunci untuk menguasai jalur perdagangan dunia. Dan siapa yang menguasai perdagangan, akan mudah menyebarkan ideologi. Namun yang membuat proses ini begitu misterius, adalah tidak adanya dokumen resmi tentang koordinasi ini. Tidak ada surat perintah dari khalifah, tidak ada catatan resmi dari kerajaan-kerajaan Islam. Semuanya berjalan melalui jaringan informal yang sangat rapi dan terorganisir. Selat Malaka menjadi urat nadi dari operasi dakwah rahasia ini. Setiap kapal yang melewatinya wajib singgah di pelabuhan-pelabuhan Muslim untuk mengisi perbekalan. Disinilah terjadi pertukaran informasi, strategi, dan koordinasi dakwah yang tidak pernah tercatat dalam sejarah resmi. Para sejarawan modern masih kebingungan. Bagaimana mungkin koordinasi sebesar ini bisa berjalan tanpa jejak dokumenter yang jelas? Jawabannya mungkin terletak pada sistem ta'aruf, saling mengenal di antara sesama Muslim yang memungkinkan koordinasi tanpa perlu dokumentasi formal. Tahun 1400 Masehi, di sebuah pondok sederhana di Gresik, seorang ulama tua sedang merencanakan sesuatu yang akan mengubah sejarah Nusantara. Namanya Maulana Malik Ibrahim, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gresik. Di hadapannya terbentang peta Pulau Jawa yang penuh dengan tanda-tanda strategis. Bismillahirrahmanirrahim, gumamnya sambil menunjuk beberapa titik di peta. Inilah saatnya Islam menyentuh hati rakyat Jawa dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Apa yang sedang direncanakan Maulana Malik Ibrahim adalah strategi dakwah yang revolusioner. Ia tidak akan menyerang tradisi lokal, tetapi justru akan memadukan Islam dengan kearifan budaya Jawa. Inilah awal dari lahirnya konsep Wali Songo, 9 wali yang akan menjadi ujung tombak Islamisasi Jawa dengan pendekatan yang sangat unik. Yang menarik adalah, pemilihan 9 tokoh ini bukanlah kebetulan. Angka 9 dalam budaya Jawa memiliki makna spiritual yang mendalam, melambangkan kesempurnaan dan kematangan rohani. Para wali memahami psikologi masyarakat Jawa yang sangat menghargai simbolisme dan filosofi hidup. Setiap wali dipilih berdasarkan keahlian khusus yang mereka miliki. Sunan Kalijaga ahli dalam seni dan budaya, Sunan Bonang menguasai musik dan gamelan, Sunan Kudus ahli dalam arsitektur dan perdagangan, dan seterusnya. Mereka seperti tim khusus yang dirancang untuk menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat Jawa. Namun yang paling mencengangkan adalah bagaimana mereka bisa berkoordinasi dengan begitu rapi tanpa alat komunikasi modern. Para sejarawan menemukan fakta bahwa mereka memiliki sistem komunikasi rahasia melalui jaringan santri dan pedagang yang tersebar di seluruh Jawa. Sistem ta'aruf yang mereka gunakan sungguh luar biasa, kata Dr. Mahmud, seorang ahli sejarah Islam. Mereka bisa mengetahui perkembangan dakwah di satu daerah dan menyesuaikan strategi di daerah lain hampir secara real-time untuk zamannya. Sunan Ampel, yang mendirikan pesantren pertama di Surabaya, menjadi koordinator utama. Pesantrennya bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga pusat intelijen dakwah. Para santri yang datang dari berbagai daerah membawa informasi tentang kondisi masyarakat di wilayah mereka, dan sekaligus diberi bekal strategi dakwah yang sesuai. Yang lebih menakjubkan lagi adalah kemampuan adaptasi mereka. Ketika berhadapan dengan masyarakat yang masih kental dengan tradisi Hindu-Buddha, mereka tidak langsung menghapus ritual-ritual tersebut. Sebaliknya, mereka mengisi ritual-ritual itu dengan makna Islam. Contohnya adalah wayang. Alih-alih melarang pertunjukan wayang yang sudah menjadi bagian integral budaya Jawa, Sunan Kalijaga justru menciptakan cerita-cerita wayang yang mengandung nilai-nilai Islam. Tokoh-tokoh pewayangan tetap ada, tetapi filosofi dan pesan moralnya disesuaikan dengan ajaran Islam. Strategi jenius lainnya adalah penggunaan arsitektur. Sunan Kudus membangun masjid dengan menara yang mirip candi Hindu. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menyesatkan, tetapi untuk menunjukkan bahwa Islam tidak menghancurkan keindahan, melainkan menyempurnakannya. Namun di balik kesuksesan yang gemilang ini, masih tersimpan misteri besar. Siapa sebenarnya dalang di balik koordinasi Wali Songo? Beberapa sumber menyebutkan adanya seorang tokoh misterius yang disebut Al-Ustadz Al-Kabir, yang tidak pernah menampakkan diri tetapi memberikan arahan strategis kepada para wali.
Jejak keberadaan sosok misterius ini hanya ditemukan dalam beberapa manuskrip kuno yang tersimpan di perpustakaan pesantren-pesantren tua. Sayangnya, sebagian besar manuskrip tersebut rusak termakan waktu atau hilang dalam berbagai peristiwa sejarah. Di tengah hutan jati yang rimbun di wilayah Tuban, seorang pemuda bernama Raden Sahid sedang bermeditasi di bawah pohon besar. Tahun 1470 Masehi, ia belum tahu bahwa hidupnya akan berubah drastis setelah bertemu dengan seorang ulama misterius yang kemudian dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Pertemuan itu bukanlah kebetulan biasa. Raden Sahid, yang saat itu masih menjadi perampok gentleman di hutan-hutan Jawa Tengah, sebenarnya sedang dicari oleh jaringan dakwah rahasia Wali Songo. Mereka membutuhkan seseorang yang memahami seluk-beluk masyarakat Jawa dari lapisan bawah. Alohul Masta'an, pemuda ini memiliki karisma yang luar biasa, bisik Sunan Bonang kepada Sunan Ampel setelah mengamati Raden Sahid dari kejauhan. Jika kita bisa mengubah hatinya, ia akan menjadi kunci untuk menyentuh hati rakyat Jawa yang selama ini sulit kita jangkau. Inilah strategi brilian lain dari Wali Songo. Mereka tidak hanya merekrut orang-orang terpelajar dan bangsawan, tetapi juga tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh di kalangan masyarakat bawah. Mereka paham bahwa untuk islamisasi yang menyeluruh, mereka harus menyentuh semua lapisan masyarakat. Proses pencucian Raden Sahid menjadi Sunan Kalijaga tidak terjadi dalam semalam. Selama berbulan-bulan, ia dibimbing secara intensif oleh Sunan Bonang dengan metode yang sangat unik. Bukan hanya diajari tentang Al-Quran dan hadits, tetapi juga dilatih memahami filosofi budaya Jawa secara mendalam. Wayang bukanlah sekadar pertunjukan, kata Sunan Bonang sambil memperagakan gerakan dalang. Ini adalah media paling efektif untuk menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Jawa yang sudah terbiasa dengan cerita-cerita epik. Sunan Kalijaga kemudian mengembangkan konsep suluk, sebuah pendekatan dakwah yang memadukan tasawuf Islam dengan kebatinan Jawa. Ia menciptakan tembang-tembang Jawa yang syarat makna spiritual Islam, tetapi dikemas dalam bahasa dan melodi yang sudah familiar di telinga masyarakat. Yang lebih mencengangkan adalah bagaimana ia mengubah struktur pertunjukan wayang. Tokoh-tokoh pewayangan tetap ada, tetapi alur ceritanya diberikan muatan-muatan moral Islam. Arjuna tidak lagi sekadar ksatria pemberani, tetapi menjadi simbol Muslim yang bertakwa. Yudhistira menjadi teladan pemimpin yang adil sesuai ajaran Islam. Namun strategi paling jenius adalah bagaimana Sunan Kalijaga menciptakan pesantren jalanan. Ia sering mengadakan pengajian di alun-alun, pasar, atau tempat-tempat berkumpul masyarakat. Tidak seperti pengajian formal yang kaku, pengajian Sunan Kalijaga diselingi dengan pertunjukan wayang, gamelan, dan tembang-tembang yang menarik. Lihatlah bagaimana rakyat berbondong-bondong datang mendengarkan dakwahnya, kata seorang abdi dalam keraton Mataram kepada rajanya. Mereka tidak merasa sedang digurui, tetapi sedang dihibur. Padahal tanpa sadar, mereka sedang belajar Islam. Metode ini kemudian ditiru oleh wali-wali lainnya dengan adaptasi sesuai karakter daerah masing-masing. Sunan Muria mengembangkan dakwah melalui pendidikan anak-anak, Sunan Derajat fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, sementara Sunan Kudus menggabungkan dakwah dengan pengembangan arsitektur dan perdagangan. Yang membuat koordinasi mereka semakin efektif adalah sistem silaturahmi dakwah yang rutin dilakukan. Setiap beberapa bulan, para wali berkumpul secara diam-diam untuk mengevaluasi perkembangan dakwah dan menyusun strategi baru. Tempat pertemuan mereka selalu berganti-ganti dan dipilih dengan sangat hati-hati. Kadang di gua-gua tersembunyi, kadang di pondok-pondok sederhana di tengah hutan, atau bahkan di rumah-rumah penduduk biasa yang sudah menjadi simpatisan. Namun yang paling menarik adalah bagaimana mereka mencatat dan mendokumentasikan progres dakwah mereka. Ditemukan beberapa manuskrip kuno yang berisi semacam laporan dakwah, dengan kode-kode rahasia yang hingga kini belum sepenuhnya terpecahkan oleh para ahli sejarah. Malam itu, di alun-alun Demak yang gelap gulita, ratusan orang duduk melingkar mengelilingi kelir putih yang terang benderang. Di balik layar, bayangan Sunan Kalijaga bergerak gesit memainkan wayang kulit sambil melantunkan suluk dengan suara yang mempesona. Semar, punakawan yang bijak, bukanlah sekadar pelawak, kata Sunan Kalijaga dengan suara yang menghanyutkan. Semar adalah lambang guru rohani yang membimbing manusia menuju Allah yang Maha Esa. Nama Semar jika dibalik menjadi Rames, yang berarti Rames, tidak pernah mati, melambangkan jiwa yang kekal. Di antara penonton yang terpaku, tidak ada yang menyadari bahwa mereka sedang menerima pelajaran tauhid yang mendalam.
Inilah keajaiban dakwah Sunan Kalijaga yang mampu menyamarkan ajaran Islam dalam kemasan budaya Jawa yang sudah akrab di hati masyarakat. Yang membuat strategi ini begitu efektif adalah penelitian mendalam yang dilakukan Sunan Kalijaga terhadap psikologi masyarakat Jawa. Ia memahami bahwa orang Jawa lebih suka menerima ajaran melalui simbolisme dan perumpamaan daripada dogma yang kaku. Pandawa 5 melambangkan rukun Islam yang 5. Lanjutnya sambil menggerakkan wayang Yudhistira. Yudhistira adalah syahadat, Bima adalah solat, Arjuna adalah zakat, Nakula adalah puasa, dan Sadewa adalah haji. Kelimanya harus lengkap agar seorang muslim menjadi sempurna. Di sudut alun-alun, seorang santri muda mencatat setiap kata yang diucapkan gurunya. Catatan-catatan inilah yang kemudian menjadi panduan bagi para dai lain untuk meniru metode Sunan Kalijaga. Sistem dokumentasi rahasia ini memungkinkan strategi dakwah yang efektif menyebar ke seluruh Jawa dengan cepat. Namun yang lebih mencengangkan adalah bagaimana Sunan Kalijaga menciptakan kode dakwah yang tersembunyi dalam setiap pertunjukan wayangnya. Lakon, Dewa Ruci, misalnya, bukanlah sekadar cerita tentang pencarian air kehidupan, tetapi simbolisasi perjalanan spiritual seorang muslim menuju makrifat kepada Allah. Bima yang mencari Dewa Ruci adalah simbol seorang hamba yang mencari Allah, bisik Sunan Kalijaga kepada murid-muridnya setelah pertunjukan. Samudera yang dalam adalah simbol ilmu laduni, sedangkan Dewa Ruci yang kecil tetapi berisi segala sesuatu adalah simbol keagungan Allah yang tidak terbatas. Para ahli wayang modern masih tercengang dengan kecanggihan sistem enkripsi pesan dakwah yang diciptakan Sunan Kalijaga. Setiap gerakan wayang, setiap intonasi suara, bahkan setiap ketukan gamelan memiliki makna tersendiri yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu. Lebih dari itu, Sunan Kalijaga juga menciptakan sistem santri tidur. Para muridnya yang menyamar sebagai penonton biasa tetapi sebenarnya bertugas mengamati reaksi masyarakat dan memberikan feedback untuk perbaikan metode dakwah selanjutnya. Lihatlah wajah ibu itu, bisik salah seorang santri tidur kepada temannya. Ketika Sunan menceritakan tentang kesetiaan Sinta kepada Rama, air matanya menetes. Itu artinya hatinya mulai terbuka untuk menerima konsep cinta kepada Allah. Sistem intelijen dakwah ini begitu canggih, hingga mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh masyarakat yang berpotensi menjadi mualaf. Mereka kemudian didekati secara personal dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masing-masing. Yang paling mengejutkan adalah ditemukannya peta dakwah kuno di salah satu pesantren tua di Jawa Tengah. Peta ini menunjukkan area-area yang sudah terislamisasi, area yang masih dalam proses, dan strategi khusus yang digunakan untuk setiap area. Tingkat detail dan sistematisasinya mengingatkan pada operasi militer modern. Namun semua kecanggihan ini tetap dibungkus dengan kesederhanaan dan kelembutan yang khas Jawa. Sunan Kalijaga tidak pernah memaksa, tidak pernah mengancam, tetapi selalu mengundang dengan cara yang paling halus dan menarik. Tahun 1478 Masehi, di kompleks pesantren Ampel Denta yang terletak di tepi Sungai Kalimas Surabaya, suasana begitu hening meski hari sudah siang. Ratusan santri dari berbagai penjuru Nusantara sedang khusyuk mendengarkan pengajian Sunan Ampel tentang strategi dakwah yang paling rahasia. "Wahai anak-anakku," bisik Sunan Ampel dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Kalian adalah agen-agen perubahan yang akan membawa cahaya Islam ke seluruh Nusantara. Tapi ingatlah, kehebatan seorang dai bukan terletak pada keras suaranya, melainkan pada kelembutan hatinya." Di antara para santri yang hadir, ada wajah-wajah yang kelak akan menjadi legenda. Raden Patah yang akan mendirikan Kesultanan Demak, Sunan Giri yang akan menjadi Raja Spiritual Gresik, dan puluhan tokoh lain yang akan mengubah wajah Jawa selamanya. Yang membuat pesantren Ampel Denta begitu istimewa bukanlah sekadar sebagai tempat belajar agama, tetapi sebagai pusat koordinasi dakwah tingkat nasional. Disinilah strategi-strategi dakwah dirancang, diuji coba, dan disebarkan ke seluruh agen dakwah di Nusantara. Sunan Ampel memiliki sistem yang sangat canggih untuk zamannya. Setiap santri yang datang harus melaporkan kondisi daerah asalnya secara detail. Siapa tokoh-tokoh berpengaruh, apa tradisi yang masih kuat, bagaimana kondisi ekonomi masyarakat, dan berbagai informasi strategis lainnya. "Lihatlah peta ini," kata Sunan Ampel sambil membentangkan sebuah peta Jawa yang penuh dengan simbol-simbol misterius. Titik merah adalah daerah yang sudah siap menerima Islam, titik kuning masih dalam tahap persiapan, dan titik hitam adalah daerah yang masih memerlukan pendekatan khusus.
Sistem ini memungkinkan Sunan Ampel untuk mengirim santri-santrinya dengan bekal strategi yang tepat sesuai kondisi daerah tujuan. Tidak ada yang dikirim secara asal-asalan. Semuanya terencana dengan matang berdasarkan intelijensi yang akurat. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bagaimana Sunan Ampel menciptakan jaringan alumni yang sangat solid. Para santri yang sudah lulus dan menyebar ke berbagai daerah tetap terhubung melalui sistem komunikasi rahasia yang menggunakan simbol-simbol tertentu. Jika seorang alumni pesantren Ampel bertemu dengan alumni lain di daerah yang berbeda, mereka bisa saling mengenali melalui kode-kode khusus. Bisa berupa cara berpakaian, cara bersalaman, atau bahkan cara mengucapkan salam yang memiliki intonasi tertentu. Subhanallah, jaringan ini lebih rapi daripada organisasi rahasia modern, komentar Dr. Ahmad Syafi'i, peneliti sejarah Islam dari UIN Surabaya. Mereka berhasil menciptakan sistem koordinasi yang efektif tanpa teknologi komunikasi yang canggih. Lebih dari itu, Sunan Ampel juga memiliki divisi khusus yang bertugas menerjemahkan kitab-kitab Islam ke dalam bahasa Jawa dengan menggunakan aksara pegon, perpaduan antara huruf Arab dengan bahasa Jawa. Inovasi ini memungkinkan penyebaran ilmu Islam yang lebih masif. Para santri tidak hanya dibekali dengan pengetahuan agama, tetapi juga keterampilan praktis seperti pertanian, perdagangan, arsitektur, dan bahkan ilmu kedokteran tradisional. Hal ini membuat mereka tidak hanya dihormati sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai problem solver bagi masyarakat. Yang paling mengagumkan adalah bagaimana Sunan Ampel berhasil menciptakan budaya organisasi yang kuat di antara para santrinya. Mereka semua memiliki misi yang sama, nilai-nilai yang sama, dan dedikasi yang sama terhadap penyebaran Islam. Namun ada satu misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Bagaimana Sunan Ampel bisa membiayai operasi dakwah yang begitu besar dan kompleks? Dari mana sumber dana yang memungkinkan ratusan santri belajar gratis, bahkan mendapat tunjangan hidup? Beberapa peneliti menduga ada jaringan donatur rahasia yang terdiri dari pedagang-pedagang Muslim kaya yang tersebar di berbagai negara. Namun jejak dokumenternya hampir tidak ditemukan, seolah-olah ada upaya sistematis untuk menghapus jejak finansial ini. Malam yang sunyi di kompleks makam Sunan Ampel, tahun 1481 Masehi. Seorang pedagang Cina Muslim bernama Tan Kim Seng berjalan dengan langkah hati-hati menuju sebuah bangunan kecil di belakang masjid. Di tangannya, ia membawa sebuah peti kayu berukir naga yang berisi sesuatu yang sangat berharga. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," bisiknya pelan di depan pintu yang terbuat dari kayu jati tua. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wahai saudaraku," sahut suara dari dalam. Pintu pun terbuka, menampakkan sosok Sunan Ampel yang sudah mulai uzur tetapi matanya masih memancarkan cahaya kebijaksanaan. Tan Kim Seng masuk dan meletakkan peti itu di hadapan Sunan Ampel. "Ini kontribusi dari jaringan pedagang Muslim di seluruh Asia Tenggara, Kiai. Dana untuk operasi dakwah fase ketiga." Inilah salah satu rahasia terbesar Islamisasi Nusantara yang baru terungkap melalui penelitian modern. Adanya jaringan finansial internasional yang mendukung misi dakwah Wali Songo. Bukan hanya pedagang Arab atau Persia, tetapi juga pedagang Cina Muslim, India Muslim, bahkan Eropa Muslim yang tergabung dalam jaringan ini. "Subhanallah," gumam Sunan Ampel sambil membuka peti itu. Di dalamnya terdapat emas batangan, mutiara, dan yang paling menarik, gulungan-gulungan kertas yang berisi laporan kondisi politik dan ekonomi berbagai kerajaan di Nusantara. Yang membuat jaringan ini begitu canggih adalah sistem intelijen ekonomi yang mereka kembangkan. Para pedagang Muslim bukan hanya bertugas mengumpulkan dana, tetapi juga mengumpulkan informasi strategis yang sangat berharga untuk perencanaan dakwah. "Kerajaan Majapahit sedang mengalami krisis internal," lapor Tan Kim Seng sambil menunjuk salah satu gulungan kertas. "Prabu Brawijaya V kehilangan kendali atas beberapa wilayah. Ini saat yang tepat untuk mengintensifkan dakwah di daerah-daerah yang mulai melepaskan diri dari Majapahit." Sistem intelijen ini memungkinkan Wali Songo untuk selalu selangkah lebih maju dari perkembangan politik. Mereka tahu kapan waktu yang tepat untuk berdakwah, kapan harus mundur, dan kapan harus mengubah strategi. Lebih mencengangkan lagi adalah ditemukannya buku kas kuno di salah satu perpustakaan pesantren yang menunjukkan detail pengeluaran dana dakwah. Ada pos-pos anggaran untuk operasi penyamaran, dana darurat santri, biaya koordinasi antar wali, dan yang paling menarik, dana kompensasi keluarga mualaf.
Mereka bahkan menyediakan kompensasi finansial bagi keluarga yang kehilangan mata pencaharian karena masuk Islam, kata Dr. Siti Maryam, peneliti sejarah ekonomi Islam. Ini menunjukkan betapa sistematis dan terencana operasi dakwah mereka. Dana kompensasi ini sangat penting karena pada masa itu, masuk Islam sering berarti kehilangan pekerjaan atau dikucilkan dari komunitas asal. Dengan adanya jaminan finansial, barrier ekonomi untuk masuk Islam bisa diminimalisir. Yang lebih menakjubkan adalah bagaimana mereka menciptakan sistem kredit Islam pertama di Nusantara. Para pedagang Muslim yang tergabung dalam jaringan ini memberikan pinjaman tanpa bunga kepada pedagang lokal yang ingin bergabung dengan jaringan perdagangan Muslim. Sistem ini sangat efektif, lanjut Dr. Siti Maryam. Pedagang lokal yang awalnya hanya tertarik pada keuntungan ekonomi, lama-kelamaan terpapar dengan nilai-nilai Islam melalui interaksi bisnis sehari-hari. Sunan Ampel juga menciptakan semacam venture capital untuk mendukung usaha-usaha kecil di sekitar pesantren. Santri-santri yang sudah lulus tidak hanya dibekali ilmu agama, tetapi juga modal usaha untuk memulai kehidupan mandiri. Namun yang paling mengejutkan adalah ditemukannya jejak asuransi syariah primitive yang dikembangkan jaringan ini. Para pedagang Muslim saling menanggung risiko kerugian dengan sistem yang sangat mirip dengan takaful modern. Jika kapal salah satu anggota jaringan karam atau dirampok, kerugiannya ditanggung bersama oleh seluruh anggota, jelas Tan Kim Seng kepada Sunan Ampel. Sistem ini membuat para pedagang berani mengambil risiko lebih besar untuk misi dakwah. Kompleksitas sistem finansial ini menunjukkan bahwa Islamisasi Nusantara bukanlah proses spontan, melainkan operasi yang direncanakan dengan sangat matang dengan dukungan infrastruktur yang canggih untuk zamannya. Di sebuah desa kecil di pinggiran Gresik, tahun 1495 Masehi, puluhan anak-anak berkumpul di halaman rumah seorang pedagang yang baru masuk Islam. Mereka duduk melingkar sambil menyanyikan sebuah lagu yang aneh namun menarik. Cublak-cublak sueng, suenge tinggelenter. Yang tidak mereka sadari adalah, permainan sederhana ini sebenarnya adalah bagian dari revolusi dakwah paling canggih yang pernah ada dalam sejarah Nusantara. Di balik lagu yang merdu itu tersimpan filosofi Islam yang mendalam tentang kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Pak empo lera-lere, sapang guyun delikake, lanjut nyanyian itu. Dalam bahasa yang sederhana, anak-anak sedang belajar bahwa siapapun yang menyembunyikan kebenaran akan ketahuan juga. Ini adalah pelajaran tentang sifat Allah yang maha mengetahui segala yang tersembunyi. Sunan Giri, yang mengamati dari kejauhan, tersenyum puas. Strateginya berhasil. Melalui permainan yang diciptakannya, nilai-nilai Islam meresap ke dalam jiwa anak-anak tanpa mereka sadari. Ketika mereka dewasa nanti, nilai-nilai itu sudah tertanam kuat dalam kepribadian mereka. Subhanallah, gumamnya sambil mencatat dalam buku hariannya. Inilah dakwah yang sesungguhnya. Bukan dengan memaksa, tetapi dengan menanamkan benih kebaikan yang akan tumbuh sendiri kelak. Yang membuat metode Sunan Giri begitu revolusioner, adalah pemahaman mendalam tentang psikologi perkembangan anak. Ia menyadari bahwa anak-anak belajar paling efektif melalui bermain, menyanyi, dan bercerita. Karena itu, ia menciptakan puluhan permainan yang setiap gerak dan lagunya mengandung pesan dakwah. Jamuran, ya gethok, jamur apa sing enak dipangan. Nyanyian lain yang ciptaannya mengajarkan tentang konsep halal dan haram dalam Islam. Anak-anak belajar membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi sambil bermain dengan gembira. Sistem dokumentasi yang dikembangkan Giri Kedaton tentang permainan-permainan ini sangat menakjubkan. Ditemukan manuskrip-manuskrip yang berisi not lagu, aturan permainan, dan bahkan analisis psikologis tentang dampak setiap permainan terhadap perkembangan karakter anak. Permainan, Gula Genti, mengajarkan kesabaran dan keikhlasan, tulis salah seorang santri Sunan Giri dalam laporannya. Anak-anak belajar bahwa rezeki yang baik membutuhkan usaha dan doa yang sungguh-sungguh. Yang lebih mengagumkan lagi adalah bagaimana Sunan Giri menciptakan sistem peer-to-peer learning di antara anak-anak. Anak-anak yang sudah mahir memainkan permainan dakwah akan mengajarkannya kepada anak-anak lain, menciptakan efek bola salju yang luar biasa. Sistem ini diperkuat dengan reward system yang jenius. Anak-anak yang berhasil menghafal dan memahami pesan dalam permainan akan mendapat hadiah berupa makanan, mainan sederhana, atau bahkan kesempatan untuk berkunjung ke Giri Kedaton dan bertemu langsung dengan Sunan Giri. Anak-anak itu antusias sekali, lapor seorang santri yang bertugas mengawasi program dakwah anak di Desa Benjeng.
Mereka berlomba-lomba untuk menghafal lagu dan memahami maknanya. Tanpa sadar, mereka sedang belajar Islam dengan cara yang menyenangkan. Namun yang paling mencengangkan adalah ditemukannya kurikulum bermain terstruktur yang dikembangkan Sunan Giri. Ada tingkatan permainan dari yang paling sederhana untuk anak usia 4-5 tahun, sampai yang kompleks untuk anak usia Desember 13 tahun. Setiap tingkatan dirancang untuk mengajarkan aspek-aspek tertentu dari ajaran Islam. Tingkat dasar fokus pada pengenalan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tingkat menengah mengajarkan rukun Islam dan rukun iman, sementara tingkat lanjut membahas akhlak dan muamalah. Yang membuat sistem ini semakin efektif adalah keterlibatan orang tua. Sunan Giri tidak hanya melatih anak-anak, tetapi juga memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya mendukung proses pembelajaran ini di rumah. Ketika anak-anak pulang dan mengajarkan permainan-permainan ini kepada adik-adik mereka, secara tidak langsung orang tua juga terpapar dengan nilai-nilai Islam, jelas Dr. Susi Suryani, ahli pendidikan anak dari UIN Sunan Ampel. Ini adalah strategi dakwah keluarga yang sangat cerdas. Keberhasilan metode dakwah anak-anak ini terbukti dari cepatnya penyebaran Islam di kalangan generasi muda Jawa Timur. Dalam tempo kurang dari 20 tahun, hampir seluruh anak-anak di wilayah pengaruh Giri Kedaton sudah familiar dengan nilai-nilai Islam meski keluarga mereka mungkin belum sepenuhnya memeluk agama ini. Tahun 1499 Masehi, di istana kerajaan Majapahit yang megah namun mulai redup, Prabu Brawijaya V duduk gelisah di singgasananya. Laporan demi laporan yang masuk dari berbagai daerah menunjukkan satu hal yang sama. Pengaruh Islam semakin kuat dan tidak bisa dibendung lagi. Bagaimana bisa ini terjadi? Tanyanya kepada para menteri dengan nada frustrasi. Kita tidak pernah kalah dalam peperangan besar. Tidak ada invasi militer Islam yang berhasil. Tapi mengapa rakyat kita satu demi satu beralih ke agama baru ini? Yang tidak disadari oleh Prabu Brawijaya adalah, perang yang sesungguhnya sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Bukan perang dengan pedang dan keris, melainkan perang psikologi dan budaya yang dimenangkan oleh para wali songo dengan strategi yang sangat halus dan cerdas. Di Gresik, Sunan Giri telah berhasil menciptakan generasi emas anak-anak Muslim melalui permainan dan lagu-lagu dakwahnya. Di Jawa Tengah, Sunan Kalijaga telah mengubah wayang menjadi media dakwah yang sangat efektif. Di Surabaya, Sunan Ampel telah membangun jaringan alumni pesantren yang tersebar ke seluruh Nusantara. Lihatlah strategi mereka, kata Gajah Mada II, salah seorang penasihat Majapahit yang masih bertahan. Mereka tidak menyerang tradisi kita, tetapi mengisinya dengan konten baru. Wayang masih ada, tetapi ceritanya sudah berubah. Gamelan masih dimainkan, tetapi lagunya mengandung pesan Islam. Inilah keajaiban Islamisasi Nusantara yang sesungguhnya, kemampuan untuk melakukan transformasi budaya tanpa destruksi budaya. Islam tidak datang sebagai penakluk yang menghancurkan peradaban lokal, tetapi sebagai sumber inspirasi yang memperkaya tradisi yang sudah ada. Yang paling mengejutkan adalah bagaimana para wali songo berhasil mengubah struktur kekuasaan politik tanpa revolusi berdarah. Mereka tidak menggulingkan raja-raja lokal, tetapi mempengaruhi mereka untuk memeluk Islam secara sukarela. Raden Patah, anak angkat Sunan Ampel yang kemudian mendirikan Kesultanan Demak, adalah contoh sempurna dari strategi ini. Ia tidak merebut kekuasaan dari Majapahit, tetapi membangun kekuatan baru yang secara bertahap menarik kesetiaan rakyat. Subhanallah, betapa cerdasnya strategi mereka, komentar Dr. Ahmad Baso, sejarawan politik Islam. Mereka menciptakan alternatif kekuasaan yang lebih menarik, bukan menggulingkan kekuasaan yang ada. Rakyat memilih beralih karena melihat kehidupan yang lebih baik di kerajaan-kerajaan Islam. Kesultanan Demak yang didirikan tahun 1478 Masehi menjadi magnet bagi para pedagang, petani, dan masyarakat biasa yang mencari kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Sistem pajak yang lebih ringan, hukum yang lebih adil, dan kesempatan yang lebih terbuka untuk mobilitas sosial membuat banyak orang berbondong-bondong pindah ke wilayah-wilayah Islam. Yang membuat proses ini semakin efektif adalah koordinasi yang sangat rapi antara aspek dakwah, ekonomi, dan politik. Ketika Sunan Kalijaga berhasil mengislamkan sebuah desa melalui dakwah budaya, pedagang-pedagang Muslim segera hadir untuk membangun jaringan ekonomi. Kemudian, tokoh-tokoh politik Islam datang untuk memberikan perlindungan dan sistem pemerintahan yang lebih baik. Ini bukan sekadar Islamisasi, jelas Profesor Sartono Kartodirjo dalam penelitiannya. Ini adalah transformasi total peradaban Nusantara yang meliputi aspek agama, budaya,
ekonomi, dan politik secara simultan. Namun yang paling mencengangkan adalah bagaimana mereka berhasil menjaga toleransi dan harmoni di tengah proses transformasi yang begitu besar. Tidak ada pembantaian massal terhadap penganut agama lama, tidak ada perusakan candi-candi Hindu-Buddha secara sistematis, dan tidak ada pengusiran paksa terhadap kaum minoritas. Sebaliknya, banyak candi dan tempat ibadah lama yang dikonversi menjadi masjid dengan cara yang sangat hati-hati dan menghormati sejarah. Masjid Menara Kudus yang dibangun Sunan Kudus adalah contoh bagaimana arsitektur Islam bisa bersinergi dengan elemen-elemen arsitektur Hindu Jawa. Proses Islamisasi yang damai ini menjadi model unik yang jarang ditemukan dalam sejarah penyebaran agama-agama besar dunia lainnya. Tahun 1500 Masehi, di kota Kudus yang ramai dengan aktivitas perdagangan, sebuah bangunan unik sedang dalam tahap penyelesaian. Menaranya yang tinggi menjulang dengan arsitektur yang aneh, menggabungkan bentuk candi Hindu dengan fungsi menara masjid Islam. Inilah karya masterpiece Sunan Kudus yang akan menjadi simbol toleransi dan jenius dakwah Islamisasi Nusantara. Subhanallah, lihatlah bagaimana Allah memberikan inspirasi kepada Sunan Kudus, bisik seorang tukang bangunan kepada rekannya sambil memandang menara yang sedang dibangun. Bentuknya seperti candi, tetapi fungsinya adalah menara masjid. Ini pasti akan membuat masyarakat Hindu tidak merasa asing ketika melihatnya. Inilah strategi terakhir dan paling brilian dari Wali Songo, menciptakan simbol-simbol fisik yang menunjukkan bahwa Islam tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk menyempurnakan. Masjid Menara Kudus menjadi representasi sempurna dari filosofi dakwah yang telah mereka kembangkan selama puluhan tahun. Ketika masyarakat Hindu-Buddha melihat menara yang bentuknya mirip candi tetapi berfungsi sebagai tempat panggilan sholat, mereka tidak merasa terancam. Sebaliknya, mereka merasa dihargai dan dihormati. Ini adalah pesan yang sangat kuat. Islam hadir untuk melengkapi, bukan menggantikan secara paksa. Yang lebih menakjubkan lagi adalah detail-detail arsitektur yang dipilih Sunan Kudus dengan sangat hati-hati. Ukiran-ukiran di bagian bawah menara menggunakan motif sulur-suluran yang memang sudah familiar dalam budaya Jawa, tetapi diisi dengan kaligrafi Arab yang mengandung ayat-ayat Al-Quran. Lihatlah kecanggihan strategi ini, kata Profesor Dr. Slamet Muljana dalam penelitiannya. Sunan Kudus menciptakan visual bridge yang memungkinkan transisi psikologis dari Hindu-Buddha ke Islam tanpa shock culture yang berlebihan. Di dalam kompleks masjid, terdapat 8 pancuran untuk wudhu yang konon mengadaptasi konsep 8 jalan kebenaran dalam ajaran Buddha, Asta Sanghika Marga. Namun secara fungsi, pancuran-pancuran itu digunakan untuk bersuci sebelum sholat, ritual yang sangat penting dalam Islam. Gapura bentar yang menjadi pintu masuk kompleks masjid juga menggunakan bentuk yang sudah familiar dalam arsitektur Hindu Jawa, tetapi diberi sentuhan Islamik dengan kaligrafi dan ornamen-ornamen bernuansa Islam. Yang paling memukau adalah bagaimana Sunan Kudus menciptakan progressive Islamic architecture, yang tidak merusak estetika lokal tetapi tetap memenuhi fungsi dan syarat-syarat sebuah masjid. Kiblat tetap menghadap ke Makkah, mihrab dibuat sesuai ketentuan Islam, tetapi keseluruhan visual tetap harmonis dengan lingkungan budaya Jawa. Ini adalah bukti bahwa Islam Nusantara memiliki karakter yang sangat unik, jelas Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Islam tidak datang sebagai Arab culture, tetapi sebagai universal message yang bisa beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensinya. Keberhasilan strategi arsitektur ini terbukti dari reaksi masyarakat. Tidak ada penolakan berarti terhadap kehadiran masjid ini. Bahkan, banyak masyarakat Hindu-Buddha yang penasaran dan berkunjung untuk melihat-lihat, kemudian lama-kelamaan tertarik dengan ajaran Islam yang disampaikan di tempat itu. Namun di balik semua pencapaian gemilang Wali Songo, masih tersisa misteri-misteri yang hingga kini belum terpecahkan sepenuhnya. Siapa sebenarnya sosok Al-Ustadz Al-Kabir, yang disebut-sebut sebagai koordinator utama? Bagaimana mereka bisa memiliki dana yang begitu besar untuk operasi dakwah? Dan mengapa jejak dokumenter mereka begitu sedikit? Para sejarawan modern menduga ada upaya sistematis untuk merahasiakan proses Islamisasi ini, bukan karena ada yang disembunyikan, tetapi karena memang strategi dakwah mereka mengutamakan kelembutan dan kesubtilan. Mereka tidak ingin terkesan memaksa atau agresif. Mungkin inilah hikmah terbesar dari kisah Islamisasi Nusantara, refleksi Profesor Azumardi Azra. Bahwa dakwah yang paling efektif adalah yang dilakukan dengan penuh hikmah, sabar, dan menghormati budaya lokal. Hasilnya tidak hanya konversi agama,
tetapi transformasi peradaban yang damai dan berkelanjutan. Hingga hari ini, warisan Wali Songo masih terasa di setiap sudut kehidupan masyarakat Indonesia. Dari cara kita merayakan hari raya, tradisi pernikahan, sistem pendidikan pesantren, hingga toleransi beragama yang menjadi kebanggaan bangsa, semuanya adalah buah dari strategi dakwah jenius yang mereka wariskan. Kisah gelap pengislaman Nusantara ternyata bukanlah kisah yang gelap dalam arti negatif, tetapi gelap dalam arti misterius. Sebuah proses transformasi peradaban yang berlangsung begitu halus dan cerdas hingga jejak-jejaknya hampir tidak terlihat, tetapi dampaknya mengubah wajah Nusantara selamanya. Allahul Musta'an.